tujuan umum saya peningkatan produktivitas gula agar menghasilkan jumlah yang sangat besar. Alhamdulillah sudah sampai 5 tahun ini. Dari awalnya cuma satu desa di Cikamundi, tepatnya di Kecamatan Cilogra, sekarang sudah di 8 kecamatan dengan jumlah petani binaan 1.000 orang, sekitar 1.000 orang. Bidang perdagangan dalam negeri, bukan bidang perdagangan luar negeri. Senior saya dari PTTSI, sekaligus guru saya, Pak B. Terus dari BPNSB juga yang sering membantu saya, Bang Rois. Saya panggil abang karena supaya saya jangan adek gitu, supaya sering diajar gitu. Yang saya hormati rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya diundang ke sini pun masih bingung ini. Selama ini saya bicara dengan petani, begitu datang ke sini saya bicara dengan orang-orang yang notabene berpendidikan dan berdinas di provinsi, kabupaten dan kota. Saya akan coba memaparkan sejarahnya dibentuknya Semarang. Jadi awalnya jujur saya tidak pernah berpikiran untuk usaha di bidang komoditi. Jadi awalnya basic saya ini sekolah di akuntansi dan manajemen, kegiatan pekerjaan dulu di kontraktor, jadi tukang bangunan. Jadi kontraktor itu kontrak di sana dan di sini. Itu pas begitu pindah ke Lebak 2010, saya baru berpikiran setelah 6 tahun tinggal di Lebak. Ternyata provinsi Banten ini kaya raya, hanya hampir sama gadis desa yang tidak pernah didandani. Cantik tapi belum nampak banyak. Dan saya lihat, saya tertarik sama gula ini karena beberapa kali rekan-rekan dari luar negeri itu selalu minta oleh-olehnya adalah gula aren. Yang selama ini mereka tahunya adalah coconut sugar, bukan palm sugar. Pas begitu saya 2016 mulai bergelut di dunia usaha komoditi ini, ternyata dari Sabang sampai Merauke hanya ada yang terbaik gula arennya di Provinsi Banten, Lebak dan Pandeglang. Kita bandingkan dengan Medan, baik dari niranya, kolang kaliknya, ataupun yang lainnya. Kita bandingkan dengan Banyuwangi, dan sekarang di Indonesia bagian tengah, tepatnya di Tomohon, sudah dibuatkan kebun aren terpadu. Silakan dimakan. Sampai sekarang saya lupa masih like, di komen, dan subscribe. Provinsi Banten ini kualitas arennya terbaik, tapi sampai sekarang belum ada kebun aren. Masih ada hutan aren. Jadi kalau bahasa orang selatan sana, aren yang dibawa canggut. Numbuhnya pun tidak pernah dibuat terpadu, tapi saja saja. Kadang-kadang di perbatasan tanah orang yang satu dengan yang lain akhirnya bikin cekcok. Gitu. Saya mulai 2016 sampai 2017 melakukan research karena saya tidak bisa dagang kalau saya tidak tahu knowledge untuk produk yang saya dagangkan. Dan saya juga harus menyiapkan tujuan pasar saya kemana. Jadi 2 tahun itu tidak pernah berpikiran untuk dagang atau apapun. Ini produk kualitasnya apa, tujuannya kemana, dan ketika tujuannya kemana harus dikemas seperti apa. Ketika dikemas seperti apa, saya harus menyiapkan sertifikat apa saja.
Jadi bukan berpikiran saya produksi gula, saya dagang gula. Tapi saya produksi gula, saya sisanya dagang omongan. Karena ketika dagang gula, saya berpikirnya saya sebagai kapasar rokok yang masukin rokok ke dalam box yang di motor, saya keliling tiap warung pasar-pasarkan. Alhamdulillah dari hasil riset itu 2016-2017 tepatnya 2 tahun, sampai alhamdulillah juga dapat lab secara gratis dari Puspitek. Dan mungkin baru saya yang masuk Puspitek dari IKM, padahal Puspitek itu adanya di Serpong, berarti di Banten. Kebanyakan tetangga lab saya itu orang Gorontalo, orang Papua, orang Kalimantan. Saya sendiri orang Lebak sekaligus Banten yang memang tempat Puspiteknya itu ada di Provinsi Banten. 2018 saya diikut sertakan dalam pameran internasional, ikut di Saudi Agriculture International. Itu tempatnya di Riyadh tahun 2018 sekitar bulan Agustus. Dan di bulan September Oktobernya, kalau masalah September Oktober, saya pun dapat stand dari Kementerian Perdagangan itu di TISBSD. 2019 diikutkan pameran di Nanning China Expo. Cuma mohon maaf yang di Moskow saya tidak tulis karena saya lupa dokumennya itu ada di mana gitu kan. Sama di akhir 2019 pun diikutkan lagi di ISBSD. Dan penjualan pun sudah pernah kami lakukan itu ke Bahrain. Lagi-lagi karena minim pengalaman dan minim dokumen pada saat itu, akhirnya saya hanya jadi pemain cadangan. Bahrain permintaan 200 ton per bulan, kekurangan komoditinya 10 ton. Jadi saya masuk kategori anak boltok, dipesan ketika dibutuhkan. Jadi cowok panggilan lah, hitungannya kayak gitu Pak Haji. 2020 mereka downgrade karena memang ada pandemi. Dari biasa 200 ton jadi 100 ton untuk permintaan ke Bahrain. Alhamdulillah karena saya anak paling bontot, mungkin daripada yang lain kelaparan, mendingan matiin yang bontot buat makan yang lain. Jadi sistem perangnya sudah dipakai. 2021 ini senjata untuk perang itu sudah mulai saya siap-siapkan Pak Haji. Baik NIB, SIU, izin ekspor dan lain-lainnya. Kebetulan ada, alhamdulillah di sini ada pesertanya teman-teman dari Disperindak Kota dan Kabupaten yang nanti akan bersinggungan dengan saya juga mengenai masalah sertifikat of origin atau SKA. Karena setiap pengiriman ke luar negeri dibutuhkan itu sebagai surat saktinya bahwa ini adalah betul-betul produk dari wilayah kita, gitu. Dan saya juga masih bingung kenapa kita pengurusan untuk SKA atau SEO ini harus di kabupaten, bukan satu pintu di provinsi. Sedangkan di provinsi Banten itu ada 8 kota dan kabupaten. Kalau di satu pintu saya tidak perlu loncat ke Serang atau ke Tangerang atau ke Cilegon gitu tadinya. Itu hanya kayak gitu. Cuma saya tidak mengerti tentang kebijakan. Oke, next. Nah, ini tujuan umum saya peningkatan produktivitas gula agar menghasilkan jumlah yang sangat besar. Alhamdulillah sudah sampai 5 tahun ini. Dari awalnya cuma satu desa di Cikamundi, tepatnya di Kecamatan Cilogra, sekarang sudah di 8 kecamatan dengan jumlah petani binaan 1.000 orang, sekitar 1.000 orang. Itu baru untuk gula, belum untuk produk lainnya. Di sana ada cengkeh, ada kopi dan lain-lainnya. Artinya sekarang bukan difokuskan di gula saja, tapi memang yang saya bahas adalah historical dari gula. Terus meningkatkan kualitas gula yang baik. Karena selama ini ekspektasi orang gula itu manis. Yang kan saya bilang saya harus siapkan sertifikat dan lain-lainnya. Karena saya tidak bisa dagang bargaining dengan yang lain kalau saya tidak punya kualitas yang ini image saya sendiri, ngebentuk karakter, ini usaha saya sendiri, ini produk saya. Untuk menjelaskan knowledge-nya dari produk saya ketika saya memarket ini barang. Terus berikutnya memberikan pemahaman kepada petani binaan agar lebih inovatif dalam menciptakan produk turunan dari seluruh bagian pohon aren.
Saya pakai merek aren kaum lebak. Diambil dari filosofi Masaki Kaum. Lebaknya itu adalah daerahnya. Dari ujung akar sampai ujung pucuk aren termasuk daunnya itu semua bermanfaat. Aren akar dari mulai obat ibu yang habis melahirkan sampai punten, obat laki-laki yang buat begadang. Pohonnya bisa dijadikan sagu, bisa dijadikan kayu untuk rumah. Ijungnya bisa dijadikan kakaban, bisa dijadikan tambang, bisa dijadikan atap. Buahnya terbagi jadi dua. Satu bunga jantan yang bisa dipakai untuk nira, satu lagi bunga betina yang akan jadi kolang kaling. Sudah 3 tahun saya melakukan riset untuk kolang kaling supaya kandungan kolagen dan beta karotinnya terikat ketika dikeringkan dan dibuat tepung. Karena itu masuk industri kecantikan dan masuk industri kesehatan. Belum lagi untuk daunnya, belum lagi untuk lilitnya. Makanya saya siapkan bagaimana caranya mereka bisa melakukan untuk produk turunan dari aren. Selama ini mereka punya dalam satu kebun aren jumlahnya 10-15 pohon, diborong sama orang luar, bayarnya 20.000, 10 pohon hijau ambil semua. Tapi saya coba ajari bagaimana caranya mereka bikin tambang, bikin kakaban, bikin atap, bikin sapu yang value-nya jauh lebih meningkat. Karena jual hijau biasa dengan jual sapu nilainya akan berbeda. Gitu. Terus yang berikutnya mengembangkan potensi wilayah bersama dengan kearifan lokalnya. Planning saya 2035 saya harus punya desa wisata. Jadi orang ketika on the spot untuk lihat aren, dia nginap di rumah petani bayar, makan di rumah petani bayar, besoknya ikut untuk mengambil nira dan mengolahnya itu bayar lagi. Oleh-olehnya adalah gula aren yang dibuat oleh wisatawan itu. Karena di sana ada kearifan lokal juga yang tidak bisa dihindari. Sempat saya berdebat dengan teman-teman akademisi bahwa kenapa tidak diciptakan teknologi tepat guna dari mulai atas pohon sampai ke bawah. Saya bilang kalau nira sudah turun di bawah silakan pakai PTG. Tapi kalau nira masih di atas pohon saya angkat tangan. Ada beberapa kultur daerah di selatan Banten, yaitu di Lebak dan Pandeglang. Ketika mau memanen yang namanya nira, itu mereka harus hitung waktu hari. Sampai saya tahu tidak boleh ada larangan bulan, tidak boleh ada begini dan begitu.